Kita lanjutkan ke tipe ya. Ini adalah tipe dari pembangkit hidro. Nah, pembangkit listrik itu sebenarnya kategorinya itu macam-macam, gitu ya. Kategorinya itu bisa menurut aliran air, ya, menurut ketersediaan aliran air, kemudian ketersediaan headnya, juga tergantung juga nanti bebannya seperti apa, tipe bebannya. Nah, kalau tergantung ketersediaan air, itu ada pakai bendungan ini ya, ada bendungan. Oh, sorry, ini bukan, tidak pakai bendungan, yang pakai bendungan yang ini pakai bendungan. Ya, yang ini juga pakai bendungan, tapi pakai reservoir. Kalau yang ini namanya run of river, berarti pembangkit itu tidak langsung berhubungan dengan sungai. Ya, jadi dia butuh saluran lain, tidak langsung ke sungai. Jadi ini langsung diambil begitu saja dari sungai langsung ke turbin. Kalau yang ini itu pakai bendungan kecil tadi, ya, baru dipakai saluran juga ke turbin. Sedangkan ini bendung sungai. Nah, kalau berdasarkan headnya itu ada head rendah, ya, kurang dari 50, kalau medium itu antara 50 sampai 250 meter, sedangkan yang tinggi bisa di atas 250 meter. Nah, kalau tergantung pembebanannya, jadi tipe beban yang akan dialami oleh pembangkit itu juga menjadi salah satu pertimbangan untuk mendesain pembangkit hidro ini. Ada yang dasarnya base load atau beban dasar, ini kalau dia menangani beban yang normal saja, gitu ya, menangani beban yang normal. Jadi bebannya hampir rata lah ya, hampir rata bebannya. Sedangkan tipe peak load, ya, dia menangani nanti digunakan untuk menangani beban-beban yang tinggi. Ya, misalnya apa? Misalnya pada siang hari bebannya begini gitu ya. Tapi pada malam hari itu tiba-tiba tinggi. Nah, seperti ini. Jadi desain dari pembangkit hidro ini itu harus bisa menangani puncak beban ini. Ya. Kalau ini nggak bisa karena ini bebannya sudah seperti ini terus, rata terus ya, maksimal seperti ini. Kemudian yang ini pump storage plant for peak load, ini adalah salah satu strategi untuk menyimpan energi. Ya, ini salah satu jalan keluar untuk memanfaatkan energi yang terbarukan. Jadi salah satu kelemahan dari energi terbarukan itu yang tidak kontinu. Ya, jadi energi terbarukan seperti air, angin, ya, matahari itu tidak kontinu. Ya, yang kontinu itu kan biomasa itu bisa kontinu, kemudian hidro itu bisa kontinu, ya, tapi matahari, angin tidak bisa kontinu. Ya, jadi kalau misalnya angin, kadang-kadang anginnya kenceng, kadang pelan, gitu. Kadang malah tidak ada angin, kadang malah badai, gitu ya. Nah, karena tidak kontinu itulah, kemudian energi itu harus disimpan. Disimpannya di mana? Antara lain di sini, di pump storage plant. Ini. Mungkin Anda berpikiran kenapa nggak disimpan di baterai kan gitu ya? Ya, baterai mahal, gitu. Alasannya itu saja. Ya. Kalau ini pump storage plant ini murah sekali. Ya, nanti akan kita bahas. Nah, kalau didasarkan pada kapasitasnya,
maka kapasitasnya dikategorikan seperti ini. Ada besar, medium, small, ya, kecil, ada mini, ada mikro, ada pico. Nah, yang besar ini untuk jaringan listrik yang besar, kalau medium itu juga sama untuk jaringan suplai jaringan listrik. Kemudian small itu juga sama. Ya, yang mini itu untuk suplai listrik mandiri, misalnya di satu desa itu bisa bikin mini. Ya, kemudian mikro itu yang kecil, untuk yang daerah yang sangat terpencil jauh. Gitu. Kemudian pico ini ya yang rumahan lah ya. Atau kalau ada di pinggir jalan, di pinggir sawah itu, kalau bisa dibuat ini kalau lebih kecil dari 5 kW, maka dibuatlah pico. Ya misalnya untuk penerangan jalan atau untuk pompa begitu. Nah, ini dimasukkan ke dalam golongan pico. Small ini, yang small ini kecil ini sekarang paling banyak dibangun. Ya, paling banyak dibangun, menjadi tren mulai tahun berapa tahun 80-an itu ya. Nah, jadi yang kecil ini PLN mau beli ini. Ya, jadi listrik yang berasal dari energi terbarukan sampai 2 megawatt pun PLN mau beli, gitu ya. PLN selama ini kan gini, PLN itu sebenarnya adalah penjual listrik. Jadi dia hanya distributor listrik. Dia membeli listrik dari pembangkit-pembangkit itu. Jadi harus diingat bahwa pembangkit itu tidak selalu punyanya PLN. Banyak yang punyanya swasta. Ya, PLN juga punya anak perusahaan pembangkit ya. Misalnya Indonesia Power. Ya, Indonesia Power itu anak perusahaan PLN. Ya, jadi itu menghasilkan listrik dan listriknya dibeli PLN. Kemudian PLN menjual listrik kepada pelanggan. Nah, kalau berdasarkan apa ya konstruksinya ya, maka ini ada beberapa skema di dalam membangun atau mengembangkan hidropower ini. Yang pertama adalah skema dam atau bendungan. Ya, ini yang sudah kita kenal. Jadi kalau kita ke Kedung Ombo atau ke Gajah Mungkur atau ke Jatiluhur, ya, itu bentuknya seperti ini. Ya, jadi ada bendungan beton, kemudian di bawahnya ini ada powerhouse ini ya, ada powerhouse di bawah sini. Ini tingginya itu bisa 200 meter. Ya, jadi kalau kita berdiri di sini, ya kita berdiri di sini, melihat ke bawah, itu bisa sedalam 200 meter. Kemudian ini ada ya ya tadi sama lah ya yang kita bahas. Ini ada penstock ke sini, airnya mengalir ke sini, di sini ada turbin, sini ada outflow. Nah, tadi kalau kita melihat HG tadi itu pakai warna apa nih ya? Pakai warna kuning aja. HG itu dari sini ngitungnya. Permukaan air di reservoir ya, dibandingkan dengan permukaan ini. Ya, ini HG. Sedangkan tadi H0 tadi diperoleh dari HG dikurangi kerugian-kerugian akibat hambatan air mengalir ke sini. Ya. HG yang dihitung dari permukaan air yang ini saluran keluar ini
Ini untuk turbin selain Pelton. Jadi untuk tipe Francis dan Kaplan ya. Kaplan. Tapi kalau tipe turbinnya itu Pelton, ya dia dihitung dari sini Hg-nya ya. Nah, Hg-nya di sini. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini bendungan Sigura-gura di Sumatera Utara, ini membendung Sungai Asahan. Sungai Asahan ini asalnya dari Danau Toba. Ya, tingginya 200 meter, head-nya ini ya, head-nya 200 meter. Kemudian daya yang dihasilkan ada 4 turbin, itu 4 generator, ya, 4 kali 71,5 megawatt. Nah, tipe yang berikutnya itu adalah river diversion. Ini membelokkan aliran sungai. Ya, ini sungainya tetap aja ini normal gitu ya. Hanya kadang-kadang perlu dibangun ini apa namanya? Perlu dibangun bendungan kecil gitu ya untuk menaikkan head-nya. Nah, kemudian diberi pengalih saluran. Ya, jadi perlu diberi pengalih saluran di sini, dialihkan. Ya, dialihkan ke sini. Ya, kemudian di sini diberi bak penampung. Tujuannya untuk mengendapkan lumpur, kerikil dan sebagainya di sini. Ya, kemudian baru ke powerhouse. Kemudian ini dibuang ke sungai, ini ketemu lagi kan dengan sungainya. Ya, sini ketemu lagi. Contohnya ini, ya, jadi ini malah tidak perlu membangun bendungan, ya, cukup saja diberi saluran untuk belok. Ya, di sini, ini belok ke sini. Ya, kemudian keluarnya di sini. Nah, ya, jadi ini sudah langsung kan dapat head yang tinggi. Nah, sebenarnya kalau kita mencari sumber hidro, ya ini yang kita cari itu ini. Yang pertama ini head, ya, head-nya. Kemudian yang kedua adalah key atau debitnya. Jadi head-nya berapa, kemudian berapa jumlah air yang mengalir. Jadi kalau dua variabel ini tinggi sekali, maka makin baik. Daya yang dihasilkan makin tinggi dan makin murah, gitu ya. Untungnya makin besar. Nah, tipe yang berikutnya itu tadi yang saya bilang adalah pump storage. Ya, pump storage. Nah, pump storage itu cara kerjanya seperti ini. Ya. Jadi hanya menyediakan 2 reservoir, yang satu reservoir atas, ya reservoir atas, yang satu reservoir bawah. Ya. Ini atas di sini ya, ini atas, di sini bawah. Prosesnya pertama adalah memompa air yang ada di bawah sini ke atas, ke sini. Ya, ke atas. Dari sini itu dialirkan sini. Cara mengalirkan dari mana? Ya dari sini. Jadi ini difungsikan selain sebagai generator, selain sebagai turbin, juga sebagai pompa. Nah, pada saat memompa, itu menggunakan ini, energi-energi terbarukan ini. Ya.
Ya, ini menggunakan energi-energi terbarukan ini. Ya, sambung ke sini. Maka ini berfungsi sebagai pompa. Dia akan memompa dari bawah ke atas. Nah, kemudian ketika dibutuhkan, ya, jadi untuk menangani beban-beban puncak ketika dibutuhkan, maka ini dialirkan balik ke bawah. Ya, ini dialirkan balik ke bawah. Dan ini kemudian berfungsi sebagai turbin. Kalau tadi berfungsi sebagai pompa, sekarang berfungsi sebagai turbin. Menghasilkan listrik, ini masuk ke jaringan listrik. Jadi fungsinya ini adalah untuk menyimpan energi yang dihasilkan dari ini, dari energi-energi terbarukan ini. Nah, ini ada dua pola. Yang pertama itu dipisahkan ya, turbin dan pompanya, tapi ada juga yang dijadikan satu. Jadi generator bisa juga berfungsi sebagai motor, kemudian turbin juga bisa berfungsi sebagai pompa. Sudah banyak yang dibangun ya, ini contohnya. Jadi kalau ini malah tidak perlu sungai. Ya, jadi yang penting ada reservoir bawah dan reservoir atas. Ini di Spanyol, dayanya 1.700 megawatt. Ya. Kemudian yang kalau dilihat dari metode pembangkitan tadi ada run off, ya. Jadi ini sungainya lah yang langsung dipakai itu. Jadi tergantung aliran sungai. Ini biasanya ya mini, kalau nggak mini ya mikro atau pico. Kemudian yang daily itu sesuai kebutuhan harian ya. Pada saat beban rendah itu airnya ditandu, dikumpulkan, nanti pada saat beban tinggi digunakan. Ya, kemudian kalau sesuai musim ya sama dengan harian. Pada saat musim hujan itu ditandu, dikumpulkan, pada saat musim kemarau digunakan. Jadi ini untuk memenuhi kebutuhan energi tahunan. Kalau daily tadi untuk beban harian. Kemudian ada juga skim kaskat. Kaskat itu dalam satu sungai, ya dalam satu sungai, dalam satu sumber itu dibuat beberapa waduk. Ya. Ini di Citarum sungainya seperti ini. Jadi ada di paling atas itu waduk Saguling, ya kemudian di bawahnya itu dibangun waduk Cirata, kemudian di bawahnya lagi masih ada waduk Jatiluhur. Jadi yang pertama dulu dibangun adalah waduk Jatiluhur, kemudian dibuat lagi di atasnya. Jadi artinya kita punya satu sumber itu bisa digunakan untuk beberapa pembangkit. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Nah, silakan. Untuk beberapa tipe pembangkit yang tadi, yang yang paling efisien itu yang mana, Pak? Dan secara harga yang paling murah itu yang mana? Terima kasih. Iya, sebenarnya begini, kalau untuk kebutuhan yang besar itu kita pasti membangun bendungan yang besar. Nah, persoalannya adalah untuk membangun bendungan yang besar itu yang pertama itu perlu waktu yang lama. Ya. Yang kedua itu butuh tempat yang spesifik, sangat spesifik gitu. Ya, karena bendungannya sangat besar. Ya, kemudian juga nanti akan mempengaruhi kalau itu di dekat pemukiman itu akan mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Ya, jadi ada daerah-daerah yang harus tergenang air. Ya, jadi kalau kita lihat di kasus Kedung Ombo itu kan banyak sekali itu masyarakat yang harus dipindahkan.
Ya, ada satu kecamatan, beberapa desa itu harus pindah. Ya. Jadi kompleks ya, untuk bendungan besar itu. Tapi memang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat besar. Nah, kemudian untuk lebih menyederhanakan lagi, maka kemudian orang mulai berpikir gimana kalau kita mulai juga mencari sumber-sumber energi yang kecil, yang small, lebih sederhana. Ya. Kalau small itu bendungannya ya kecil kan itu ya, salurannya kecil, semua serba kecil. Kemudian studinya, persyaratannya juga lebih ringan, lebih rendah, gitu ya. Nah, kemudian juga muncul ide lagi, gimana kalau kita juga buat yang mini atau mikro. Nah, itu lebih simpel lagi, tidak perlu bikin bendungan. Ya, asal ada sungai atau saluran irigasi, ya sudah itu bisa dibuat. Ya. Di pintu-pintu irigasi itu kan juga banyak yang punya bendungan-bendungan kecil gitu ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Jadi tinggal kita memilih kebutuhan yang mana. Ya, jadi kalau tadi bendungan besar itu sangat bergantung kepada kebijakan pemerintah. Ya. Nah, kebutuhan energi itu begini, kebutuhan listrik ya. Karena energi yang kita butuhkan kan sebenarnya listrik itulah yang sangat kita butuhkan. Kalau kita mau ekonomi kita ya, kalau ekonomi kita mau tumbuh 7%, ya, maka listrik itu penyediaan listrik itu juga harus tumbuh 2-3% di atas pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita mau kita merencanakan ekonomi itu tumbuh 7%, maka pertumbuhan pembangkit itu harus menyediakan listrik pertumbuhannya 9-10%. Ya. Jadi itu sebabnya kemudian kita itu banyak sekali membangun pembangkit. Karena dulu memang kita merencanakan, pemerintah itu merencanakan ekonomi kita itu akan tumbuh sekitar 7%, sehingga kita membangun listrik besar-besaran karena untuk memenuhi pertumbuhan ekonomi. Jadi tanpa energi, itu ekonomi nggak bisa tumbuh. Ya. Itu sebabnya energi itu juga sekarang menjadi bisnis yang paling utama. Ya, jadi persoalan harga tadi pertimbangannya seperti itu. Sebenarnya kalau kita punya potensi yang sangat besar, ya, maka harganya menjadi semakin murah. Jadi maksudnya jangan sampai kita membangun pembangkit yang besar, tapi ternyata airnya kurang, gitu kan? Nah, itu namanya rugi. Ya, seperti itu ya timbangannya. Jadi silakan aja kajian-kajiannya. Nanti akan sangat ditentukan dari tadi feasibility study atau studi kelayakan untuk membangun pembangkit hidro. Ya. Termasuk dalam memilih turbin, apakah kita mau memilih Tolton, memilih Francis, atau memilih Kaplan, itu juga akan tergantung pada kondisi lapangan. Bagaimana kalau airnya banyak sedimennya, bagaimana kalau airnya banyak pasirnya, itu mana yang akan dipilih. Ya, termasuk nanti saluran air, apakah nanti akan menggunakan beton atau menggunakan pipa baja, nah, itu akan sangat mempengaruhi harganya. Jadi akan tergantung dari feasibility study-nya. Begitu ya, Mas? Iya, Pak. Baik, ya. Pak. Oke, ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ini. Nah, bagaimana kita menentukan lokasi hydropower ini? Yang pertama pasti kita harus mengetahui ini berapa head dan debitnya. Karena head dan debit ini tadi ya kita akan mencari air terjun gitu. Kalau kita sudah dapat air terjun, kemudian tingginya ya lumayan gitu atau tinggi sekali, maka kita kemudian menghitung debitnya sehingga kita bisa dapat berapa
potensi dayanya. Ya, itu ditentukan dari head dan debit. Kalau massa jenis air itu sudah pasti. Ya. Kemudian percepatan gravitasi bumi juga sudah bisa kita perkirakan berapa angkanya. Kemudian yang kedua, setelah kita dapat potensinya, setelah kita nemu sungai yang seperti ini, maka kita kemudian mulai memikirkan ini pekerjaan yang dibutuhkan apa saja untuk membangun. Ya, apakah kita perlu membangun jalan, misalnya jalan untuk membangun pembangkit itu tempatnya itu di tengah hutan, yang jauh dari mana-mana harus naik turun bukit itu kita harus bikin jalan. Ya. Kemudian nanti apa kita perlu membangun saluran, salurannya berapa panjang. Kemudian apakah kita perlu bangun bendungan atau tidak. Ya, seperti itu nanti akan dilihat pada apakah satu lokasi itu layak untuk dibangun hidropower atau tidak. Ya. Kalau ternyata itu di tengah hutan jauh dari mana-mana bikin jalan itu mahal sekali, ya berarti itu tidak layak untuk dibangun. Yang ketiga adalah kelayaan ekonomi. Kelayaan ekonomi itu tidak hanya biaya membangun, tapi juga biaya operasional. Apakah ini nanti ketika jualan listrik itu cukup enggak untuk membiayai operasional dan mengembalikan modal. Ya, kalau kita mau balik modal itu mau berapa lama? Ya, jadi total biaya yang diperlukan untuk membuat hidropower ini beroperasi itu berapa, kemudian nanti baliknya kapan. Gitu ya. Yang keempat itu adalah topografi. Topografi itu apa ya? Bentuk dari permukaan bumi. Ya. Nah, dari topografi itu yang kita lihat itu adalah dari sungai. Ya, sifat alirannya seperti apa. Kemudian belokannya bagaimana, kemudian aksesnya seperti apa. Ya. Kemudian yang kelima adalah geoteknik. Geoteknik itu kita melihat struktur tanahnya, stabilitasnya dan permeabilitasnya. Stabilitas itu berarti dia kuat ya, kuat, tidak mudah longsor, tidak mudah larut. Kemudian yang permeabilitas itu kita harus mencari yang permeabilitasnya rendah. Permeabilitas itu artinya apa ya? Mudah dilalui air. Ya, kemudahan untuk dilalui air. Jadi meskipun nanti di atas itu kita sudah bangun bendungan, tapi kalau struktur tanahnya itu permeabel, ya kita yang kacau itu. Jadi misalnya begini, misalnya kita bangun bendungan di sini. Ya ini permukaan tanahnya ini. Ini fondasinya kan sampai di sini nih. Ini air. Nah kalau permeabilitasnya tinggi, maka air ini akan bocor ke sini. Ya. Jadi bendungan ini nggak ada gunanya karena airnya bocor. Gitu. Oke, ya. Ini kuliah kita pada hari ini sampai di sini ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan teruskan ke hydropower dan water uses. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Iya, gini nih, saya yang nanya ini. Ini sekarang Anda ditugasi misalnya ya, Anda ditugasi. Nanti ini pengalaman nyata ini ya. Anda ditugasi untuk
mencari sumber hidro ini, sumber hidro. Berarti Anda nanti harus mencari sungai yang ada air terjunnya gitu ya. Karena itu berarti kita akan dapat head itu. Tadi data yang dicari pertama kalau Anda sampai di lokasi adalah yang pertama adalah debit dan head gitu. Nah, pertanyaannya begini. Kalau Anda ditugasi untuk melakukan survei, ini kan Anda harus jalan ke tengah hutan ya, ke tengah hutan, ke lereng gunung gitu. Peralatan yang dibawa untuk mengukur head dan debit itu apa? Jadi misalnya Anda dapat surat tugas, perintah gitu ya, cari sumber air di lereng gunung mana? Gunung Bromo misalnya. Gitu. Nah, peralatan yang dibawa untuk mengukur dua variabel tadi apa kira-kira? Ayo apa? Nggak ada yang tahu. Kalau yang saya bawa itu hanya dua. Meteran, ya, meteran itu yang panjang itu bisa sampai 10 meter atau 30 meter. Yang kedua tali. Dua peralatan itu sudah cukup kita pakai untuk mengukur head dan mengukur debitnya berapa. Padahal biasanya alat ukur debit apa alat ukur untuk mengukur debit itu? Biasanya Anda mengukur debit pakai apa? Kalau praktikum apa ya fenomena dasar mesin itu, mengukur debitnya pakai apa itu? Mengukur meteran, Pak. ini ya apa? Alat ukur debit apa alat ukurnya? Current water, Pak. Current meter, Pak. Apa namanya? Current water. Current water. Apa itu? Alat ukur debit air, Pak. Bentar, kalau yang dipakai praktikum itu apa namanya? Nah, Anda kan mesti ngukur ini kan, ngukur apa debit itu jadi apa namanya 10 liter per menit, gitu kan? Kemudian dinaikkan jadi 20 liter per menit, gitu. Ini pakai apa? Pakai rotameter. Ya. Namanya rotameter. Jadi bentuknya macam-macam. Nah, tetapi kalau kita hutan, ke hutan itu gini ya. Kita coba kalau misalnya ini bukit ini ya. Ini bukit. Nah, gitu. Ternyata Anda nemu ini sungai ini. Ya, ini sungai. Ini bukit, kemudian ternyata Anda nemu air terjun.
Ini di tengah hutan. Tengah hutan. Gitu. Ini banyak pohon, banyak ranting gitu. Terus Anda ada di sini. Bawa tali sama meteran gitu. Apa yang dilakukan? Di pinggir sungai ini lihat air terjun. Untuk mengukur berapa tingginya, H, dan debit. Debit kan ini air sungai ini kan mengalir ke sana. Jadi Anda cuma bawa tali ya. Ini tali, ini meteran. Anda juga bawa HP, bolehlah bawa HP. Meskipun di tengah, meskipun masuk ke hutan nggak ada sinyal kan HP-nya tetap dibawa ya. Bawa terus. Iya, bawa terus. Kalau naik mobil kan mobilnya ditinggal. Ya, mobilnya ditinggal di desa yang terakhir kan gitu. Habis itu jalan kaki. Ya, sampai di sini, oh nemu nih ada air terjun di sini. Gitu. Ternyata cuma bawa tali, HP sama meteran. Nah, terus kita pulang laporan kan. Sampai ke mobil, balik lagi ke mobil itu begitu dapat sinyal langsung laporan. Bos, ini ada sumber air ini, sumber bagus ini dayanya, sekian megawatt gitu. Adakah yang tahu? Mungkin gini Pak, talinya itu dikasih pemberat atau batu gitu dilemparkan ke atas air terjunnya. Habis itu panjang talinya diukur pakai meteran. Oke, talinya dikasih pemberat terus dilempar ke atas. Bentar. Atau sebaliknya kita yang naik ke atas air terjunnya, lalu Caranya naik gimana? ya kalau nggak bisa dilemparkan tadi. Kalau ya oke lah ya, ini jadi tali tadi alternatifnya nggak kelihatan, ganti dulu. Alternatifnya tali diberi batu, dilempar ke atas ya. Jadi dari sini itu dilempar ke sini gitu ya. Nah, atau di mana? Kira-kira begini. Kalau ini tingginya kira-kira 30 meter, nggak usah 30 meter lah, 20 meter aja lah. Kira-kira nyampe nggak kita ngelempar itu? Ya, misteri ya. Nggak nyampe Pak. Nah, iya, itu. Jadi kalau kita cuma dapat air terjun 5 meter itu kan kita harus ngukur ngukur debitnya. 5 meter kalau debitnya besar itu bisa dipakai, tapi kalau 5 meter debitnya kecil tidak bisa. Ya, debit yang kecil harus dikompensasi dengan head yang tinggi. Tapi kalau kita dapat head tinggi, debitnya tinggi, nah itu rezeki ya, rezeki besar. Oke, itu sementara yang bisa saya berikan untuk kesempatan pada sore hari ini. Ya,
nanti itu silahkan dipikirkan. Ya, mudah-mudahan Anda ketemu dengan orang yang sering melakukan survei untuk mencari sumber hydropower ini. Ya, nanti ditanya, ya kalau ketemu tanya, kamu kalau ke tengah hutan itu bawa apa, itu caranya ngukur head, cara ngukur debitnya bagaimana caranya, gitu ya. Masih ada pertanyaan? Kelihatannya sudah lelah ya. Mohon izin bertanya, Pak. Nah, silakan. Soal turbin itu katanya turbin Tesla itu efisiensinya bisa tinggi, itu apakah benar, Pak? Sejauh ini untuk penelitian-penelitian yang kecil-kecil ya, yang kecil-kecil itu memang secara teoritis itu memang efisiensinya tinggi. Ya lebih tinggi dibanding turbin yang konvensional. Ya, tapi untuk belum pernah diteliti untuk turbin yang ukurannya besar gitu. Nah, turbin Tesla itu sebenarnya lebih simpel sebenarnya, karena dia hanya menggunakan piringan saja. Ya, dia hanya memanfaatkan gaya geser antara air dengan permukaan lempeng tadi, dengan cakramnya ya, sehingga nanti itu dibagi menjadi beberapa, bukan dibagi ya, terdiri dari beberapa cakram. Jadi bentuknya nanti sebentar, kita buat seperti ini ya. Nah, ini cakramnya banyak ya. Cakramnya banyak. Ini porosnya di sini. Nah, kita punya juga kita sudah tahu ya kalau suatu pelat begini, dua pelat begini, kalau satu didorong maka fluida yang ini diam ya, yang ini diam. Kalau lempeng yang ini diam, sedangkan lempeng ini ya digerakkan dengan gaya F, maka fluidanya itu akan ketarik ke sana. Ya. Yang di sini ini akan ketarik ke sana. Yang di dalamnya tetap diam, sehingga kita punya pola fluida yang seperti ini. Nah, ini juga berlaku kalau misalnya fluida ini kita gerakkan, fluida ini bergerak gitu ke sana, karena gaya geser ini, maka lempeng ini juga akan ikut bergerak ke sana. Ya, karena fluida yang bersentuhan dengan permukaan ini itu diam dia itu. Di sini diam. Jadi kalau fluidanya bergerak, maka ini lempengnya akan terbawa bergerak. Ya, cara kerjanya seperti itu. Ini bisa dimanfaatkan baik untuk fluida cair maupun untuk gas. Ya, jadi untuk sistem-sistem pneumatik bisa juga dipakai. Jadi untuk skala mikro bisa diaplikasikan, Pak ya? Sejauh ini saya belum pernah menemui itu diaplikasikan. Tapi menurut saya ini menarik kalau misalnya Anda nanti membuat TA itu mendesain turbin Tesla ini untuk setidaknya pico lah, nggak usah mikro tapi pico saja gitu. Ya, untuk pico hidro itu. Karena itu mudah dibuat, karena pico kan skalanya kecil, hanya sampai 5 kilowatt. Jadi Anda bisa mendesain misalnya untuk 1 atau 2 kilowatt gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, ada lagi? Nah, kalau tidak ada saya cukupkan ya untuk kuliah kita pada hari ini. Kuliah selanjutnya nanti saya akan mengumumkan ada kuliah atau tidak, karena kalau tidak ada berarti nanti kuliah kita asinkron. Kalau ini kan sinkron ya, kuliah sinkron, nanti kita asinkron aja.
silakan Anda nanti pada saat kuliah asinkron, Anda tinggal mendownload materinya, kemudian nonton videonya, dan mengerjakan kuisnya dan tugasnya. Ya. Ini ada dua pekerjaan yang harus Anda selesaikan. Yang pertama itu kuis. Kuis itu terbuka sampai 6 Oktober. Ya, sampai 6 Oktober. Kemudian Anda hanya memilih benar atau salah, true or false, ya, T atau F. Ya. Anda hanya punya kesempatan untuk menjawab sekali tok. Kalau sudah true ya sudah, kalau nggak bisa diubah. Ya. Jadi sarannya ya cari informasi yang sebaik-baiknya supaya bisa menjawab dengan tepat. Karena kalau keliru itu berarti nilainya 0. Ya. Anda boleh buka tapi nggak usah dijawab, nggak apa-apa ya. Ya, dicari informasinya. Kemudian yang kedua, Anda juga dapat tugas ya di topik yang kedua untuk tipe. Ya, jadi silakan Anda buka. Kemudian yang ini tadi, yang ini silakan Anda jadikan PR yang nanti kalau kita ketemu sinkron lagi, nanti kita bahas bareng-bareng. Sebenarnya bagaimana sih caranya gitu. Ya, supaya ketika nanti delalah Anda disuruh ditugaskan untuk hal-hal seperti itu sudah, oh berarti ini ya seperti ini caranya gitu. Jadi tidak perlu menggunakan peralatan yang modern. Ya, kalau sekarang kan sudah ada misalnya untuk mengukur jarak bisa pakai laser gitu ya, nggak pakai meteran lagi. Ya, ngukur debit ya tinggal pakai alat ukur gitu sudah langsung ketemu debitnya berapa. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita pada siang sampai sore ini. Terima kasih atas semua partisipasinya. Mohon maaf kalau masih belum memuaskan ya. Diskusi masih bisa kita lanjutkan di grup. Ya, silakan kita bisa melanjutkan diskusi di sana. Tidak apa-apa. Ya, silakan nanti ada yang bertanya, ada yang menanggapi itu lebih baik. Ya. Baik, cukup. Terima kasih. Saya tutup. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.